Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat saya jemaah Surah Ihsan yang Allah sekalian. Seperti yang disebutkan sebelum ini, kita jemaah surah ini ibarat satu keluarga ya, saling menyelamatkan, saling mendukung, saling membantu, saling mengatasi segala kelemahan kekurangan kita. Ayat renungan kita pagi ini ayat surah Sajadah yang dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan kewafatan ataupun kematian. Kalau surah Sajadah, Bismillahirrahmanirrahim, ayatnya ayat Bismillah 13 barangkali ya, kecil sangat punya huruf. Kalau boleh kasih Quran. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Halaman 416. Kita kaitkan dengan hadis yang sudah dihidangkan. Walau tara izil mujrimun. Kalaulah kamu lihat katanya. Ini kalaulah. Tapi maknanya kita kena lihat. Halaman 12 ya. Halaman 416 ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Ini realiti hakikat pada hari kiamat yang akan dihadapi. Dalam Quran banyak cerita neraka, banyak cerita surga, banyak cerita hari kiamat. Dalam surah Sajadah sendiri, halaman pertama cerita hari kiamat, halaman kedua, halaman ketiga, apalagi surah Ad-Dahr, hal ata'alal insan ya, cerita hari kiamat, cerita jannah dan nar. Di sini cerita yang akan terjadi nanti di hari kiamat dari pembalasan manusia mujrim. Mujrim itu kalau asal makna yang jahat. Yang jahat. Macam mana ceritanya? Orang yang jahat, yang tak taat kepada Allah, nakisurusi, menundukkan kepalanya di hadapan Allah, menyesal. Ini hari penyesalan, hari kiamat itu hari penyesalan. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Ya Allah, kami sudah menyaksikan, kami sudah lihat hari kiamat ini. Kami dengar ya Allah, kami patuh, kami taat. Hidupkanlah kami ke dunia semula, na'mal salihan. Kami ingin meraih amal saleh. Orang yang tidak beramal saleh di dunia nanti di sana menyesal nak kembali ke dunia. Na'mal salihan inna muqinun. Kami akan melaksanakan amal saleh, kami yakin. Di sana baru yakin ya. Orang beriman yakinnya di dunia ini. Di sana nanti memetik buah keyakinan saja lagi. Coba kalau kita lihat awal suratul Baqarah. Wallazi wabil akhirati hum yuqinun. Awal Baqarah ya. Di Alif Lam Mim ayat 4. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang beriman itu yakinnya di dunia. Orang yang bermasalah yakinnya di sana. Dan apa azab baru yakin. Kata orang Melayu, tantu baru tengadah. Kata orang Minangkabau, tercucuk hidung bari mato. Ada orang Minang tadi kan? Kata orang Minangkabau, tercucuk hidung bari mato. Terdesak baru menyesal. Subhanallah. Jadi kita kaitkan dengan hadis nih. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, ada dalam Sahih Bukhari tentunya, ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini cerita orang akan meninggal. Tadi itu cerita dari kiamat. Orang yang cuai nanti dari kiamat ingin balik ke dunia. Ini cerita orang yang nak meninggal, yang kita akan menempuh semuanya. Fontnya besar ya, alhamdulillah. Iza wudi'atil janazatu fahtamalahar rijal ala anaqihim. Kalau jenazah itu sudah siap, sudah dimandi, sudah dikafan, sudah disolat, sekarang mau diantar ke kubur. Fa in kanat salihah. Kalau jenazah itu jenazah orang yang saleh, mudah-mudahan kita jadi orang saleh semuanya ya. Amin rabbal alamin. Qalat qaddimuni. Jenazah orang yang saleh mau cepat diantar ke kubur. Maka kita buat tajuknya, cepatlah bawa saya. Kita buat tajuknya ya, qaddimuni. Kalau makna literal qaddimuni, utamakanlah saya, dahulukanlah saya.
Tapi kita buat terjemahan komunikatifnya, cepatlah bawa saya. Orang yang sudah meninggal, kalau sudah siap dimandi, dikafan, disalat, dia nak cepat masuk kubur. Tidak mau lama-lama duduk di rumah. Tidak mau lama-lama duduk di masjid, di surau, di ban. Qadimuni, cepatlah hantar saya. Karena alamnya sudah berubah. Nah, kalau orang saleh mau cepat nak masuk kubur. Karena sebelum ini juga sudah disebut orang saleh sebelum rohnya dicabut, dia digembirakan bahwa jannah sudah jadi miliknya. Termasuk ayat dalam surah Fajar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tentram, kembalilah ke hadirat Allah. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Radiyatan, reda, senang, mardiyah dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan roh hamba-hambaku yang saleh. Bila orang itu meninggal, orang yang saleh dia akan join dengan roh aulia Allah, ulama salihin. Ada community arwah salihin di sana nanti. Yang tak pernah jumpa, yang lama sudah meninggal jumpa. Subhanallah. Wadkhuli jannati, silakan masuk ke dalam jannah. Ini pun dia nak cepat. Qadimuni, cepatlah. Wa in kanat ghairu salihah, sebaliknya kalau bukan saleh, kalau dalam surah Sajadah tadi mujrimun, boleh dikatakan lawan kepada mujrimun itu salihun. Kalau bukan orang yang saleh, qalat, dia meratap, nak diantar ke kubur, nangis. Ya wailaha, aduh sialannya, aduh susahnya, aduh celakanya saya ini. Aina yazhabuna biha, kamu mau antar saya kemana ini? Dia tahu bahwa kubur yang akan didatanginya lubang neraka. Na'udzubillah. Ratapan tangis orang ini, yasma' sautaha kullu syai', semua makhluk mendengar tangisannya, ratapannya. Manusia yang tidak mendengar, walau sami'al insan la sa'i, katanya. Kalau diberi peluang manusia mendengar ratapan tangis orang diantar ke kubur, pingsan semuanya. Berarti tidak jadi diantar ke kubur. Kalau sudah yang mengusungnya pingsan, yang mengangkatnya pingsan, drivernya pingsan, macam mana lagi? Itulah dia ya. Ini boleh kita kaitkan dengan surah Maryam ayat 96. Di sana dinyatakan orang beriman beramal saleh akan dibelai Allah dengan kasih sayangnya. Boleh dilihat nanti. Surah Bayyinah juga. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaikum khairul bariyah. Orang beriman beramal saleh sebaik manusia. Jazaa'um 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Boleh dirujuk nanti surah Bayyinah. Suratul Asr juga. Suratul Asr yang kita surat sebelum ini, malah dalam suratul Asr dikatakan manusia itu ada dua kategori. Kalau ingat lagi ya, ini pembagian Prof Nablusi. Manusia dua kategori, yang beramal saleh, yang mau bangun tahajud, mau datang sembahyang subuh, dikatakan mustathmir, orang yang melaburkan masanya untuk meraih keuntungan. Datang sembahyang subuh dapat nilai seperti sembahyang satu malam tak tidur. Padahal kita ke masjid, ke surau mungkin setengah jam, mungkin lebih lah kalau ada tazkirah ya. Tapi nilainya seperti beribadat satu malam tak tidur. Subhanallah. Mustasmir, melabur. Pelabur yang meraih keuntungan. Sementara mustahlik maknanya. Mustahlik pengguna yang rugi. Masa habis, tapi sembahyang subuh tidak, sembahyang asar tidak. 5 waktu absen, itu namanya mustahlik, orang yang rugi hidupnya. Dalam hadis juga dikatakan orang yang mengambil berat salat 5 waktu, hidup matinya akan dijaga Allah. Ada jaminan dalam hadis ya. Jadi datang sembahyang subuh ini mengurus kematian dan mengisi lembaran dengan amal-amal yang baik seperti yang kita sorot dalam Jumat yang lepas tentang surah Al-Insyiqaq. Jam berapa dia bangun sudah ditulis di lembarannya. Bangun tidur dia buat apa, kemudian dia dengar azan, dia menjawab azan, Masya Allah, diisi dengan amal-amal saleh. Begitulah ya. Jadi sebenarnya kita yang ke surau ke masjid ini mengurus kematian, mengurus alam kubur,
mengurus padang mahsyar. Pencinta masjid nanti di sana ada tempat khusus, tempat berteduh, tempat bernaung. Orang lain susah menderita. Pencinta masjid insya Allah akan tenang dan bahagia, akan diurus oleh Allah. Kita ini sebenarnya kita bukan kita saja yang mengurus diri kita, Allah juga mengurus kita. Karena Allah itu Rabb. Allah itu Rabb. Subhanallah, dalam surah Sajadah dikatakan tanzilum mir rabbil alamin, bahwa tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Kita ni yang mengurus kita Allah, yang kasih kita nyawa Allah, yang kasih kita akal Allah, kasih kita iman Allah, kasih kita keyakinan Allah. Kita mau bangun tidur awal, bangun awal, itu sebenarnya pertolongan Allah. Yang bersamanya juga malaikat. Kalau kita lihat dalam surah Sajadah ayat 11, itu pengurusan malaikat. Malaikat mengurus kita ini. Banyak lagi ayat lain. Yang jelasnya kita yakin dengan hadis ini bahwa orang yang taat kepada Allah, orang yang saleh, dia tidak susah nak masuk kubur. Banyak ceritanya ya. Tidak susah nak meninggal, tidak susah nak masuk kubur. Semuanya akan diurus Allah dengan baik. Itu yang kita baca zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha sucilah. Tak mungkinlah Allah tidak mengurus orang tu. Pagi dia ada di masjid, siang ada, petang ada, malam ada, lalu matinya dibiarkan. Tidak mungkin. Subhanallah, subhanallah. Tidak mungkinlah ya Allah engkau tidak urus aku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasihlah ya Allah. Untung ya Allah engkau akan mengurus kehidupanku. Allahu Akbar, karena engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Hidup mati orang itu dijaganya. Itu maka kita perlu menghayati perkataan Rabb seperti yang disebut tadi ya. Rabb yang mengurus, yang mengelola, yang mentadbir, yang menjaga, yang memberikan kemaslahatan. Dalam solat, perkataan Rabb, perkataan yang paling banyak disebut. Sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbul alamin. Dalam Fatihah kita menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah 2. Masa rukuk subhana rabbiyal azim 3 kali. Dah 5. I'tidal rabbana walakal hamd. Dah 6. Sujud 3 kali. 2 kali sujud 6. Dah 12. Duduk antara duduk sujud rabbighfirli, rabbighfirli. Subhanallah. 13 kali dalam rakaat pertama kita menyebut Rabb. Rabb itulah yang mengurus kita ini. Maka dalam doa-doa kita selalu ada Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbana zalamna anfusana, rabbana la tuzigh qulubana. Rabb ini perlu difahami bahwa Rabb itu maknanya yang menjaga, yang melindungi, yang mengurus, yang memberi kemaslahatan. Paling kurang makna murabbi, yang mendidik. Dididiknya dengan cinta masjid, dididiknya dengan cinta salat berjamaah, dididiknya dengan cinta salat sunat, cinta tazkirah, cinta tahajud. Kalau yang tahajud lah ya. Dididiknya dengan cinta Al-Quran. Al-Quran ini kitab tarbiyah, kitab murabbi. Maka dikatakan tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Kitab ini diturunkan daripada Rabb. Jadi itulah dia orang yang hidupnya dijaga Allah, matinya pasti dijaga Allah, alam kuburnya pasti selesai. Tidak perlu kita risau macam mana kita nak mati, macam mana alam kubur. Yang penting kita meningkatkan ketaatan kita saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya tazkirah ringkas ini yang menyorot hadis baginda Rasulullah SAW yang dikaitkan dengan ayat dalam surah As-Sajadah tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda ala ya karim. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.